Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap Kamis siang, yaitu pengajian. Dan seperti biasa pengajian kita setiap Kamis siang akan kita awali dengan mengkaji ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira kamisli zaidun fi jawabi man qara. Wa yarfa'ul fa'ila, dan merofakkan akan fa'il fi'lun udmira, fi'il yang udmira, yang dibuang ya. Jadi udmira bimakna huzifa, karena fi'il nggak ada yang dimudmarkan, yang ada fi'il itu mahzuf ya. Jadi ada yang bilang harusnya dia fi'lun huzifa aja ya. Nanti fi jawabi man wafa lebih munasabah, karena udmira ya fi'il kan enggak ada yang mudmar ya. Jadi udmira maknanya huzifa. Mana kamisli zaidun fi jawabi man qara, seumpama zaidun pada jawaban man qara ya. Man qara siapa? Zaidun. Nah, kan Zaidun berarti jadi fa'il. Kita ngomong Zaidun doang, berarti ada fi'il yang diapain di situ? Ada fi'il yang dibuang. Iza dalla dalilun alal fi'li jaza hazfuhu wa ibqa'u fa'ilihi. Jadi fi'ilnya dibuang, tinggal fa'ilnya. Kama iza qila laka man qara'a, siapa yang membaca? Fatakulu Zaidun. Takdirnya qara'a Zaidun. Qara'a lapas ini. Iya, jadi qara'a fi'ilnya diapain? Dibuang, karena udah diambil dari pertanyaannya man qara'a. Sebetulnya ini Ibnu Malik man qara. Qara. Ya, qara itu artinya menjamu tamu. Jadi bisa aja man qara qara Zaidun, boleh juga. Enggak pakai alif gitu. Iya, makanya di sini banyak ditafsirinnya qara'a. Berarti kalau qara'a ya dia di adil bait jadi qara. Ya, asalnya qara'a. Tapi sebetulnya kalau qara aja ada juga artinya. Qara itu menjamu tamu artinya. Qara Zaidun ad-dhaifa, menjamu tamu, bisa juga. Kenapa di sini fi'ilnya dibuang? Kenapa di sini fi'il yang pasti dibuang? Karena pertanyaannya pakai fi'il man qara'a. Kalau pertanyaannya manil qari'u, Zaidun qari'un. Gitu. Yang dibuang khobar. Kalau pertanyaannya man al-qari'u, manil qari'u, siapa yang membaca? Ya, tapi sini man qara'a, karena pertanyaannya pakai fi'il, ya udah berarti yang dibuang itu fi'il. Sebenarnya bisa aja Zaidun qari'un jawabannya, tapi pertanyaannya nggak nunjukin itu. Pertanyaannya man qara'a, bukannya manil qari'u. Wa qad yuzaful fi'lu wujuban. Ada fi'il yang dibuang ala sabilil wujub, ka qaulihi ta'ala. Nah, ini ayat Quran ya. Ayat Quran ya udah pasti ayatnya begitu, berarti wajib dibuang. Wa in ahadun minal musyriki nastajaraka. Wa in ahadun. Nah, ahadun kan jadi apa di situ? Ya, jadi fa'il lah, fi'ilnya mana? Nah, itu fi'ilnya dibuang, ya, wajib dibuang. Fa ahadun fa'ilun bi fi'lin mahzufin wujuban wa taqdiru wa inistajaraka ahadun minal musyrikina istajaroka. Jadi diambil dari kata-kata yang keduanya, menunjukin kalau di situ ada fi'il yang dibuang. Wa kadzalika kullu ismin marfu'in waqa'a ba'da'in au iza. Nah, itu patokannya tuh ya. Jadi fi'il dibuang kalau dia terletak setelah in dan apa? Dan iza. Ayat Quran tadi kan ada in. Ya, wa in ahadun. Nah, berarti ada fi'il yang dibuang ya. Jadi patokannya in atau iza. Fa innahu marfu'un bi fi'lin mahzufin wujuban. Wa misalu zalika fi iza qauluhu ta'ala iza sama'un syaqqat. Iza sama'un syaqqat.
Fasama'u fa'ilun bi fi'lin mahzufin wa taqdiru izan syaqqatis sama'u in syaqqat, takdirnya. Ya. Itu berarti as-sama'u jadi fa'il, fi'ilnya diapain? Fi'ilnya dibuang. Tapi kalau kita pakai cara yang kemarin boleh aja as-sama'u berarti jadi mubtada. In syaqqat fi'il fa'il jumlahnya jadi khobar daripada mubtada, boleh juga. Ya. Tapi ternyata kok ditafsirinnya begini karena ada iza di situ. Berarti kalau iza berarti fi'ilnya yang diapain? Yang dibuang. Ya. Izan syaqqatis sama'u in syaqqat. Wa hadza mazhabu jumhurin nahwiyina. Wa sayatil kalamu ala hazihil mas'alati fi babil istighali. Nanti bakal dibahas lagi di bab istighal. Jadi di sini ya keterangannya sekilas saja. Kalau ngomong puas ya kita romannya kurang puas. Ngapa sih pakai iza sama unsakot, iza insakoti sama insakot pakai 2 kali begitu ya. Insyaallah taala. Wata uta nisin talil madi iza kana li unsaka abad hindul aza. Wata uta nisin talil madi dan tak ta'nis dia mengiringi fi'il madi iza kanat li unsa kalau fa'ilnya muannas. Mana ka abad hindul aza. Ya. Abad hindun, hindun kan perempuan. Ka'abad hindul aza. Atau asalnya aba karena ada hindun muannas jadi taknya tatanya tak nani. Nah ini alasan yang dipakai kemarin kalau koma, kalau huma alifnya nggak dibuang karena lempengan muannas ternyata taknya nggak dibuang. Kalau mau harusnya tadi dibuang juga begitu. Ngapa giliran kalau muannas taknya ada. Ya. Koma az-zaidani. Iya, alasannya yang ide kias ini. Ini nggak dibuang tak tanisnya. Jadi kalau gitu hindun jelas perempuan hindun. Kan kita kadang-kadang ja'atil hunud orang Hindi. Ya kan dengar kan? Hindun hunud artinya hindun apa orang Hindi. Nah ini hindun kok, orang muannas di sini. Ka'abad hindun. Kenapa jadi orang Hindi? Mungkin kalau hunud kali. Hunud tuh jamak apa? Nah mungkin baru tuh bisa tuh. Karena kalau jamaknya hindun harusnya hindatun. Tapi kan kita kadang-kadang di Jurmiyah contohnya apaan? Hunud. Hunud tuh apa artinya? Jamak hindun tapi hunud itu orang Hindi. Tapi kalau hindun jelas berarti perempuan. Iza usnidal fi'lul madi ila muannasin lahiqathu ta'un sakinatun. Tadullu ala kaunil fa'ili muannasan. Wala farqa fi zalika bainal haqiqi wal majazi. Baik muannasnya itu hakikat ataupun muannasnya majazi. Nahu qomat hindun. Contoh muannas yang hakikat. Wa tala'atis samsu. Samsu, berarti samsu muannasnya majazi. Ya kan matahari enggak ada perempuan, enggak ada apanya, ya. Tapi as-samsu ya muannas, tolaatis syamsu. Majaz dia, majaz. Iya muannasnya majazi. Lakin laha halatani. Halatu luzumin wa halatu jawazin. Wa sayatil kalamu ala zalika. Artinya yang asyamsu itu taknya tak yang ada di tak tanis itu boleh apa? Ada yang wajib ada yang boleh kagak ada gitu ya. Bukan di asamsu doang, bukan. Pokoknya fi'il madi yang ada tak tanisnya itu ada yang halatul luzumin artinya kudu ada yang halatu jawazin, ada yang boleh ada, boleh kagak. Nah itu kadang-kadang kita ngebedainnya yang halatul luzum sama halatul jawaz, yang layu anas wa layu zakar. Tadi itu kan kalimat-kalimat udah ketentuan Bang Haji. Oke, ini ada tadi sini. Ada aja yang halatul luzum, apa aja yang halatul jawaz. Nah, iya, ini ada bait lanjutan ini. Wa innama talzamu fi'la mudmari mutasilin au mubhimin zatahiri. Nah, ini di mana ta itu harus ada, ya. Harus ada di fi'il madinya kalau di muannas, ya. Wa innama talzamu dan hanya saja ta itu wajib menempel fi'la mudmarin mutasilin pada fi'il madi yang mutasil au mubhimin zatahiri atau memberi paham dia itu yang punya hiri, ya. Hiri itu artinya parji.
Jadi setiap sesuatu yang ada parjinya itu dia berarti muannasnya hakiki. Berarti dia kudu ada tak apanya? Tak tanisnya gitu. Baik dia orang ataupun bukan. Misalkan nih onta nakotun, onta perempuan misalkan. Ya kan kelihatan punya parji kagak. Nah, berarti dia wajib ada apanya tuh? Ada tak tanisnya. Binatang, sekalipun bukan orang nih binatang, tapi emang dia jelas punya apa tuh? Punya parji. Berarti taknya kudu ada tak tanis. Ya. Kecuali binatang yang kita nggak tahu dia laki atau perempuan. Kayak semut, namlatun. Nah, kita tahu dari mana? Iya, tahu dari mana dia laki atau perempuan? Kan nggak tahu. Itu berarti jenis di situ. Karena di Quran ada qolat namlatun yang cerita Nabi Sulaiman tuh. Qolat namlatun. Itu ada tanis. Ada tak tanis. Nah itu kalau ditafsirin akhirnya kadang-kadang diartinya apa? Itu berarti semutnya perempuan. Iya. Semut. Nah, karena pakai qolat, tapi ya kalau yang di tafsiran modern nggak bisa begitu, karena semut kita nggak bisa tahu dia laki apa perempuannya. Jadi di situ ya karena menunjukkan di jenis aja. Namlatun tuh ya dulu ala jenis semut begitu loh. Akhirnya dia ada qolatnya, ada tak apanya tuh, ada tak tanisnya. Karena dia termasuk binatang yang nggak ketahuan laki apa perempuannya. Bangsat, barogis, laki apa perempuan, nah, kan kita kagak tahu. Jadi dia yang mubhimin zatahiri, yang memang jelas dia itu punya apa? Punya parji. Nah itu baru lazim ada taknya, wajib ada tak tanis. Tazamu ta'u ta'nisi as-sakinatu al-fi'lal madiyah fi maudi'aini. Ahaduhuma ayusnadal fi'lu ila domirin mu'annasin muttasilin. Jadi syaratnya dia harus muttasil, harus bersambung. Fi'il sama fa'ilnya jangan dipisah. Ya, antara yang mu'annasnya tuh jangan dipisah. Ya. Wala farqa fi zalika bainal mu'annasil hakiki wal majazi. Fatakulu hindun qomat wasamsu tolaat. Karena nggak dipisah, di situ nyambung. Ya. Antara mu'annasnya dengan fi'il madinya nyambung. Ya, jadi wajib itu ada tak tanisnya. Wala takulu koma wala tola'a. Fa in kana domiru munfasilan, kalau domirnya itu terpisah, lam yu'ta bita'inahu hindun maqoma illa hiya. Nah, itu kan dipisah mi illa. Kagak mutasil, ya. Kalian tadi contohnya di atas komat mutasil, tapi ini dijadiin munfasil. Maqoma illa hiya. Nah, lempangan ini jangan kita baca makomat ilahiyah lah, double nanti muannasnya, domirnya. Harusnya kan ada taknya, ada hindun gitu. Iya, harusnya ada taknya. Ya, tapi karena dia munfasil, akhirnya jadinya dipisah. Komatnya jangan ada tak. Asani ayyakunal fa'ilu zohiron hakikiyat ta'nisi. Fa'ilnya itu zohir. Maksudnya bukan domir yang mutasil, bukan. Terus hakikiyat ta'nisi, mu'annasnya itu hakikat. Nahu qomat hindun. Wa huwa al-muradu biqaulihi au mubhimin zatahiri. Ya. Jadi dicontohin di sini cuman hindun doang. Ya, padahal binatang juga kalau dia udah jelas ke mu'annasannya, dia juga wajib ada tak apanya? Tak marbutohnya. Makanya an-naqatu kalau memang dia ontaknya ontak perempuan ya dia pakainya pakai tanis kalau komatin nakotu misalkan, karena dia kan ontak itu kelihatan punya parji apa kagak ya, kelihatan. Wa huwa al muradu bi qaulihi au mubhimin zatahiri wa aslu hiri hirhun. Asal hiri adalah hirhun. Hirihun. Apa hirhun? Hirhun. Pahuzifat lamul kalimati, maka dibuang lampiilnya. Jadi hak terakhirnya diapain? Dibuang. Karena orang Arab nggak mau ada isim tuh cuma 2 huruf, nggak mau. Kecuali kalau huruf boleh cuma 2 huruf, man, hal boleh. Tapi kalau isim 2 huruf nggak bisa. Tangan, yadun, berapa huruf? 2. Yadun,
Dua huruf. Asalnya 3. Asalnya 3. Tapi pasti orang Arab dijadiin berapa? 3. Dijadiin 3. Karena mereka nggak mau isim itu cuma 2 huruf. Pamun. Nah, pamun, mulut, dulu kita udah belajar tuh lagi asmaul khamsah. Pamun, kan cuma 2 huruf. Nggak mau orang Arab bikin cuma 2 huruf. Pokoknya kalau isim itu minimal 3. Makanya hirhun jadi di sini hirin jadi hirhun. Padahal Nabi ada di hadisnya di sana ngomongnya hirun nggak pakai apa? Nggak pakai ha. Ada di sana hadis Nabi la yakunanna aqwamun min ummati. Akan datang suatu saat sekelompok orang banyak aqwam daripada umatku yastahillunal hiro. Menganggap halal hiro, parji. Jadi dianggap zina itu apa? Halal. Ya. Walaupun caranya dialus-alusin dah, begitu. Caranya dialusin, tapi kelihatannya jadi halal. Ya. Wal khinziro, menghalalkan babi, khinzir. Wal khomer, wal ma'azipa. Dan juga alat-alat musik. Jadi di situ Nabi bilangnya yastahillunal hiro. Hiro itu parji. Nabi nggak bilang hirha. Tapi karena orang Arab ya nggak suka isim itu cuma 2 huruf, akhirnya ya hirun dikata hirha. Gitu, ya. Jadi intinya di sini apa saja yang menunjukkan dia itu punya parji, berarti dia muannasnya hakikot. Karena muannasnya hakikot wajib ada tak ta'nisnya. Kalau fi'il madi adanya di belakang. Kalau fi'il mudhari nempelnya di depan. Hiya tadribu di depan. Kalau fi'il mudhari. Wa puhima min kalamihi anna ta'ala talzamu fi ghairi hazainil maudi'aini. Fala talzamu fil muannasil majazi az-zahiri fatakulu tola as-samsu wa tola atis samsu. Jadi kalau kita nyalain orang baca tola as-samsu, lah kita suruh baca lagi Ibnu Malik. Baca lagi ini salah berarti dia nggak harus tola atis samsu, nggak harus. Karena boleh juga tola as-samsu. Kenapa? Karena as-samsu muannasnya kagak hakikat, muannasnya majazi. Berarti setiap yang muannasnya majazi dia nggak harus ada taknya, nggak harus. Iya, jadi orang boleh baca tola as-samsu, boleh, jangan kita salahin. As-samsu muannas lu, ada taknya. Nah, ternyata di sini boleh, nggak wajib. Karena nggak ada parjinya. Nah, kadang nggak ada parjinya, benar. Majazi. Iya. Berarti tadi yang kata-kata halat tadi, halatul luzum dan halatul jawaz itu untuk hakiki aja. Hakiki, iya. Iya, untuk hakiki. Hakiki. Kalau majazi udah pasti boleh ditaruhin, boleh kagak? Iya. Gitu. Boleh taruhin, boleh kagak. Karena kan di sini dia bilangnya au mubhimin zatahiri. Sedangkan Samsun kan kagak mubhimin zatahiri dia mah. Karena nggak ada parjinya kalau matahari. Jadi umumnya pakai tak wa tola atis samsu gitu. Umumnya pakai tak, banyakan. Tapi andai kata ada orang nggak pakai tak, jangan kita salahin. Ternyata emang ada di Ibnu Aqil gitu. Dan kita kalau baca begitu orang salahin juga, lalu baca lagi di Ibnu Aqil. Nah, iya, sudah ikut ngaji ya. Jauh. Ngobrolnya kurang jauh. Gue baru dapet ini tolak Ngambul. Tahu kalau anggota badan tuh yadun kan muannas juga. Kan setiap yang berpasang-pasangan muannas. Mata, ainun kan muannas. Nah, boleh nggak tuh dibaca? Ainun ro'at wala uzunun sabit. Iya. Boleh nggak dia kalau ainun ro'a, boleh nggak? Begitu. Kalau kita ngelihat ini berarti apa? Boleh. Lah boleh lah, mata kan berarti dia nggak punya parji kalau mata. Iya. Muannasnya muannas majazi, berarti boleh. Tergantung matanya, mata cewek atau cowok itu. Wala fil jam'i, dan tidak juga wajib pada jamak. Ya, mana kita udah baca fazas syuhada. Syuhada kan jamak. Ya, kalau kita kan umumnya kalau jamak dimuannasin. Harusnya fazat asyuhada'u. Tapi ternyata tuh nggak mesti begitu. Ya boleh aja syuhada tuh fazanya nggak ada tak marbut tanisnya boleh. Karena tuh muannasnya bukan muannas hakiki. Ada jamaknya ya. Alama sayati tafsiruhu. Berarti nanti yang buat jamak bakal ada lagi pembahasannya. Wa qad yubihul faslu kata ipi nahwi atal qadiyya bintul waqifi. Dan kadang-kadang
adanya pemisah itu membolehkan nggak pakai tak tanis. Pinahwi pada seumpama atal Qadiyah bintul Waqipi, mendatangi Pak Kodi, ya, Pak Hakim, oleh bintu anak perempuan orang yang mewakafkan. Pengen bikin akta wakaf kali, ya, datang ke hakim. Dulu kan yang bikinin hakim, bukan di notaris. Harusnya kan di sini atat. Kan harusnya atat, karena kan bintun. Bintun kan ya jelas perempuan punya parji. Ya. Ini atat. Atta, kenapa? Karena diselang, ada kata-kata al-qadiyah, diselang. Tapi kalau kita baca atat boleh nggak? Boleh lah, kan waqad yubihu. Boleh. Iya, kadang-kadang boleh, berarti kadang-kadang. Berarti tetap aja orang banyakan bacanya pakai ta, atat, gitu. Bukan waqad yubihu, berarti kagak harus. Iza pusila bainal fi'li wa fa'ilihi al-mu'annasil hakiki bi ghairi illa jaza isbatu ta'i wa hazbuha. Boleh kita taruhin ta, boleh juga kita buang. Wal ajwadu, tapi yang bagus al isbatu tetap ada apanya? Tetap ada taknya yang bagus. Ya, patakulu atal qadiyah bintul waqifi. Wal ajwadu atat. Jadi tetap atat yang bagus, atat al-qadiyah bintul waqifi. Terpakai tak. Iya. Atat busuro. Iya. Busuro. Busuro itu kayak ya. Iya. Atau atat busyro gimana Iya. tuh? Busyro kan muannas. Muannas, ya. Iya. Muannasnya hakiki pe majazi itu atat busyro. Busyro nama orang apa bukan? Bukan kan? Nah, iya, berarti boleh kita baca ata busyro boleh. Majazi. Iya, karena di situ muannasnya majazi, kagak ada parjinya itu mah. Ya, busyro kan kabar gembira artinya. Wal ajwadu atat wa taqulu qomal yauma hindun wal ajwadu qomat. Nah, tuh boleh koma, boleh apa tuh? Qomat. Boleh qomat. Ya. Wal hasbu ma paslin bi illa puddila kama zaka illa pata tubnil ala. Dan membuang bersama adanya pasol dengan illa. Kalau tadi pasolnya bukan illa al-qadiyah, sekarang kalau pasolnya pakai illa puddila, itu membuang lebih diutamakan. Jadi kalau pakai illa bagusan dibuang. Kalau bukan illa bagusan tetap ada taknya, gitu loh, ya. Mana contohnya? Mazaka illa pata tubnil ala. Itu kan harusnya mazakat. Karena kan patat pemudi. Ya pemudi pasti ada parjinya lah, ya. Tapi ternyata lempengan kalau pakai illa, cakepan nggak pakai tak. Cakepan taknya dibuang. Wa iza pusila bainal fi'li wal fa'ilil muannasi bi illa lam yajuz isbatu ta'i indal jumhuri. Ya. Malah di sini lam yajuz. Lam yajuz berarti kagak boleh kita taruhin apa? Kita taruhin ta, tapi itu indal jumhur menurut mayoritas ulama. Berarti menurut minoritasnya ya boleh. Ya, nahu enak dah begitu. Boleh enggak boleh. Dari semuanya boleh jadinya. Ya. Patakulu maqoma illa hindun wa ma tolaa illa as-samsu. Nah, itu semuanya enggak pakai ta. Makomat. Tolaknya pakai sana ya. Nah, ini yang berarti ini yang bagus, ya. Wala yajuzu maqamat illa hindun wala matolaat illa as-samsu. Ini enggak kurang bagus. Jadi besok kalau ajan kot koma sholat. Koma. Enggak warid gitu, enggak warid. Koma sholat. Masih berkata. Ngaji, kebanyakan ngaji nih. Enggak warid itu mah. Waqad jaa fi syi'ri ka qaulihi, dan sungguh ada pada syair seperti perkataannya. Artinya di syair adanya berarti kalau yang dia pakai ta. Iya. Wa ma baqiyat illa duluul jarasi'u. Wa ma baqiyat, dan tidaklah tersisa illa duluul jarasi'u, kecuali tulang rusuk. Yang jarosi itu tulang rusuk yang paling utama begitu tuh, yang gembung begitu. Ya, kan tulang rusuk agak bengkok tuh. Ya.
Jadi ini onta udah dipakai jalan mulu, kasih makannya rada kurang. Kurus dah. Nah kurus, ada dagingnya kagak ada, yang tersisa jadi kelihatannya tinggal apa doang tuh. Nah tinggal tulangnya bukan tulang yang luar lagi, bukan tulang yang masih bisa dimakan, bukan tulang yang empuk, bukan. Ini tulang rusuknya udah tulang yang utama banget, berarti benar-benar udah apa? Benar-benar udah kurus banget nih onta, dipakai jalan mulu. Makan kurang. Nah ini contoh kita di sini bakiyat ilad apa nih dolu. Ya, dolu kan berarti ontak yang apa nih? Ontak yang perempuan. Nah, ontak kalau perempuan ada parjinya gak? Ada. Berarti itu mu'anas hakiki. Nah ini ada ilah di sini tapi bakiyat. Harusnya kan kalau yang jumhur wa ma bakiya. Ya. Berarti kalau dalam syair boleh. Dalam syair. Ini dulu nama onta. Bukan, dolu tuh ini. Tulang. Tulang rusuk ya. Tulang rusuk. Tulang rusuk onta. Iya. Dilun Tulang rusuk aja. qad dilai. Tapi ini tulang rusuknya, ini bukan masalah mu'anas majazi, bukan kagak. Ini contohnya di ilahnya. Ya. Karena dulu itu tulang. Di pasol pakai ilah. Iya. Bener juga, kalau ontaknya, nakohnya ya iya. Mu'anas majazi, nah ini dulu tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk, mu'anasnya majazi apa kagak. Ya. Tapi dia itu jamak. Ini dulu jamak kan. Makanya jarosi kan jamak. Ya. Kalau ininya kan dolun apa mufradnya itu? Qad dilai kan. Iya, Di hadis-hadis apa? Perempuan itu seperti tulang rusuk, dilempengin jadi patah. Sarot, Iya. Dibiarin aja tetap dia bengkok. Ada di hadis dia disolihin tuh. Iya. Kan ingetnya dia disolihin, ingetnya kalau itu. Iya, wasiat Nisa. Iya. Soalnya Alia memangnya langsung bab Nisa kan. Iya. Makanya itu dibaca. Dilai. Apa itu dulu mah? Kalau kita ngaji dari awal aja kan nyampe situ, orang ada di tengah-tengah. Tapi karena ngajinya dipotong tengah-tengah, ya langsung ketemu di situ. Baqaulul musannifi innal hazba mupaddalun alal isbati yus'iru bi annal isbata aidon jaizun walaisa kazalika. Ya. Li annahu in arada bihi annahu mupaddalun alaihi bi'tibari annahu sabitun pin nasri wan nazmi wa annal isbata innama jaa fi syi'ri fasahihun. Jadi yang ada taknya itu kejadiannya kalau cuman ada di syair. Tapi kalau di tulisan-tulisan biasa ya taknya diapain? Taknya dibuang. Ya. Wa in aroda annal hazba aksaru minal isbati fa ghairu sahihin di annal isbata qalilun jiddan. Ya, karena cuma sedikit sekali. Udah adanya cuma di syair, yang ada di syair juga dikit banget lagi. Nah ini mulu contohnya, wa baqiyat ilad duluul jarosi'u. Itu mulu contohnya di kitab apa? Itu lagi contohnya ya, itu lagi. Saking jarangnya. Baru besok kita lanjut. Wal hazbu qad ya'ti bila faslin wa ma dhamirizil majazi fi syi'rin wa fa. Ini yang paling susah nih, koi. Wah, susah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu ar-rabi'ata asyara ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Kaidah yang ke-14 yaitu rukhsah-rukhsah tidak bisa dikaitkan dengan maksiat-maksiat. Jadi rukhsah itu orang bisa dapat rukhsah kalau dia dalam kondisi kagak maksiat. Kalau dia lagi maksiat, ya dia nggak boleh ngambil rukhsah. Kalau dia karena dia maksiat. Terus Parrukhasu jam'u rukhsatin wa hiya fil lughati as-suhulatu wa fil istilahi al-intiqalu minas su'ubati ila suhulati li uzrin ma'a qiyami sababi li hukmil asli. Maka lapas ar-rukhasu adalah jamak dari lapas rukhsatun, dan rukhsah yaitu menurut bahasa adalah mudah, dan menurut istilah adalah berpindahnya dari kesusahan ke mudah karena uzur bersama tegaknya sebab bagi hukum asalnya.
Wa min furu izalika, cabang kaidah demikian itu boleh atau halal memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Iya, bagi orang yang terpaksa. Kan asalnya kan hukumnya bangkai itu kan haram. Ya kan, tapi karena tuh orang kepepet, nggak ada makanan lain, akhirnya makan bangkai jadi apa? Halal. Jadi halal. Tapi aslinya hukum makan bangkai tetap haram nggak? Nah, itulah makanya ini yang dimaksud ma'aqiyamis sababi lil hukmil asli. Jadi hukum aslinya tuh emang masih apa tuh? Emang masih ada. Karena ada hukum aslinya tuh udah dinasah. Lah itu namanya bukan rukhsah namanya. Nasah mah. Dinasah. Contoh nih, umat zaman dulu nggak boleh makan gonima, ya kan? Tapi umatnya Nabi Muhammad boleh nggak gonima? Boleh. Rukhsah bukan namanya? Bukan. Bukan, karena hukum aslinya udah kagak ada. Yang gonima haram itu emang udah kagak ada, udah dinasah tuh namanya nasah mansuh namanya, bukannya rukhsah. Ya. Jadi di hukum aslinya tuh tetap qiyamus sabab lil hukmil asli. Di hukum aslinya emang bangkai ya tetap hukumnya tuh haram, sebetulnya tetap haram. Tapi karena darurat jadi apa? Jadi boleh. Ya. Dan harus ada alasannya. Alasannya karena apa? Karena kan ini li uzrin. Jadi karena adanya uzur. Kita kalau sholat itu seharusnya wudhu loh. Kan iza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum. Tapi kalau kita sholat zuhur belum batal, asar boleh nggak wudhu? Asar nggak pakai wudhu boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Itu namanya rukhsah bukan? Lah bukan. Karena itu bukan li uzrin. Lah iya bukan li uzrin itu mah. Tapi kenyataannya sebetulnya harusnya lo kita wajib loh. Karena iza kumtum ila sholat faghsilu. Pokoknya setiap inti mau sholat kudu ngapain? Kudu wudhu. Walaupun belum batal. Walaupun belum batal. Ya kan di situ nggak ngomongin kalau udah batal, nggak ada ngomongin gitu kan. Pokoknya setiap inti sholat inti kudu wudhu. Tapi kenyataannya kita sekarang kalau ternyata masih punya wudhu, kita kagak wudhu lagi. Nah itu bukan rukhsah namanya, karena tuh bukan li uzrin. Jadi ini harus ada uzurnya. Gitu. Ya. Ke maghrib ke isya nggak wudhu lagi. Nggak wudhu lagi. Padahal kalau ayat itu jelas tuh kita harusnya wudhu setiap kali mau sholat kudu ngapain? Kudu wudhu. Tapi baca hadis yang lain bang. Baca hadis yang lain. Boleh. Jangan baca ayat itu doang. Wudhu disuruhnya. Kan udah tadi wudhunya di maghrib. Tuh di sini Pak Khoroja ma'izakan al intiqalu ila suhulatin lali uzrin. Mana contohnya kahil li tarkil wudu'i li sholatin saniyatin. Kan? Boleh meninggalkan wudhu bagi sholat yang kedua lima lam ahdas lima lam yuhdis bagi orang yang belum apa? Belum berhadas. Terus Wa jawazul qasri lisafari wal maridi. Wal marodi, dan boleh mengqasar salat bagi orang yang musafir dan orang yang sakit. Iya, berarti kan dapat keringanan tuh kita. Ya, boleh ngapain? Boleh qasar, bukan ikhtisar. Berarti catatannya di situ kalau memang latunatu bil maasi, musafirnya nggak ada kaitannya dengan maksiat, sakitnya juga bukan karena maksiat. Bisa nggak sakit karena maksiat? Bisa. Lah bisa lah, ente overdosis minum obat, lah sakit. Berarti sakit. Berarti sholatnya kudu tamam. Iya. Karena sakitnya bukan karena, tapi sakitnya karena di maksiat. Di narkoba kebanyakan, teler akhirnya. Aduh, sakit. Kagak boleh dapat rusuh. Kalau sakitnya bukan maksiat itu mah sakitnya karena maksiat. Ya. Berarti orang sakit karena maksiat terus dia lagi puasa, kagak boleh batalin. Tetap dia kudu ngapain? Kudu puasa berarti. Kalau Fahri ke Bandung nemuin ceweknya itu maksiat. Tergantung di sana ngapain? Kita kesana kursus bahasa doang, ya kan ngobrol yang 3 jam kursus bahasa, bukan pacaran, kursus bahasa nggak tahu nih. Ngobrol doang, kapan praktekin ya teori mulu. Kursus bahasa. Berarti boleh juga tuh Kre, berarti ente jangan apiknya sebetulnya jangan kosong. Jangan ambil rukhsah. Jangan ambil rukhsah. Apiknya.
Iya. Berarti pacaran nggak apa-apa kan gue nggak ngambil rusuh. Berarti lo maksiat. Tuh berarti dia ngakuin dia maksiat berarti. Terus. Wa idza sabata rukhsatu falam yubah li'asin at-tarakhusu bal yasbutu ala halatihil asliyati. Dan apabila tetapnya rukhsah maka tidak boleh bagi orang yang bermaksiat merukhsah, bahkan tetap di atas keadaannya yang asal. Ya, berarti dia nggak boleh rusuh. Berarti udah dia tetap kudu puasa, tetap kudu sholatnya ya kalau zuhur 4 rakaat. Aman, ya. Iya, karena dia dalam rangka maksiat dia. Terus. Faman asobil iqamati masaha alal khufi wa akalal maitata. Maka siapa orang yang bermaksiat untuk bermukim, maka ia menyapu di atas khuf dan boleh memakan bangkai. Iya. Jadi dia pakai khuf. Kan dia musafir. Sebetulnya kan dia kalau musafir boleh nyapunya berapa hari? 3 hari kan, kalau pakai khuf. Habis itu dia mukim. Mukim itu dalam rangka ngapain? Maksiat. Dalam rangka maksiat. Mukimnya dalam rangka maksiat. Ya, berarti dia nggak boleh lagi nyapu sebanyak berapa kali? 3 hari. Di sini dia bilangnya apa nih? Masaha alal khufi. Dia tetap boleh nyapu di atas khuf, tapi bukan sebagai musafir, sebagai orang yang mukim. Orang yang mukim berapa hari? 3. Kalau mukim? Sehari semalam. Berarti di sini dia masaha alal khufi yauman walailatan. Sehari semalam. Nggak boleh yang 3 hari, karena dia maksiat. Dia mukim itu maksiat begitu loh. Ada nggak orang mukimnya maksiat? Ada. Kata ibunya, nih lu langsung berangkat ke sini. Ibunya nyuruh musafir ke sono. Dia sengaja, ya kan? Dia nggak mau ikutin kata ibunya. Dia ngapain? Dia mukim. Maksiat kata dia mukim. Maksiat, tadi melanggar omongan ibunya. Lah kan maksiat begitu. Berarti dia tetap boleh nyapu khuf, tapi jangan nyapu khuf orang yang musafir. Nyapu khufnya ya umum walilato. Kan banyak orang begitu nggak dengerin omongan orang tuanya. Tada gede aja nyesel lah. Curhat sama temennya, gue nyesel dah dulu nggak dengerin omongan bapak saya. Kata temennya, emang bapak kamu dulu ngomong apa? Lah mana gue tahu, kan gue nggak dengerin. Nggak dengerin nyesel di mana? Ya deh, makanya dia nyesel, dia nggak dengerin kan? Dia curhat sama temennya, emang bapak kamu ngomong apa dulu? Ya mana gue tahu, kan gue kagak dengerin. Ya iya ya, kan dia kagak dengerin. Mana dia tahu? Iya. Wa akalal maitata, dan dia boleh makan bangkai kalau dia darurat. Bukan berarti bukan dia mukim jadi boleh makan bangkai, bukan. Kan harusnya kan makan bangkai kalau dia ini kagak boleh. Tapi kalau makan bangkai taruhannya nyawa, tetap dia boleh makan apaan? Makan bangkai walaupun dia mukimnya dalam rangka maksiat, gitu. Ya. Karena urusannya lain antara makan bangkai dengan mukim, itu lain urusannya. Ya kalau makan bangkai itu lah dia kalau kagak makan mati. Lah tetap dia boleh makan bangkai. Walaupun dalam keadaan maksiat. Walaupun dalam maksiat. Jadi nggak bisa, oh lu nggak boleh makan lu mati lu kudu mati. Karena lu maksiat lu, kagak bisa. Tetap boleh dia makan bangkai, boleh. Ya. Jadi di sini jangan dimaknain lah enak banget. Dia mungkin jadi boleh makan. Oh lah ini ada yang dibuang di sini dan dia boleh makan bangkai kalau dia dalam kondisi terpaksa. Nggak disebutin di sini. Ya. Di sini kalau di kitab ini disebutin tuh. Qauluhu wa akalal maitata ai izattorro. Izattorro. Kalau dia itu dalam kondisi darurat, dia boleh makan bangkai walaupun dia sebetulnya mukimnya maksiat. Terus Wa man asabi safari la yajuzu lahu wahidun minas salasatil ayyami al mubahati lisafari. Dan siapa orang yang bermaksiat untuk musafir, tidak boleh bagi dia satu hari dari 3 hari yang dibolehkan bagi musafir. iya, sekarang ini musafirnya dalam rangka maksiat. Seharusnya kan kalau dipakai khuf boleh nyapu 3 hari kan. Tapi karena di musafirnya dalam rangka maksiat, 1 hari aja ngapa tuh? Nah, kagak boleh. Ya. Karena kan dia nggak mukim. Maksiatnya aja masih ingat nyapu khuf ya. Nah kan orang dulu pakai khuf tradisi.
Sebelum Islam datang kan emang udah pakai apa? Emang udah pakai hu. Ya. Sebenarnya kalau kita ya contohnya mungkin di sini ya bukan hub dah. Ya berarti kalau di musafir dalam rangka maksiat, ya itu tadi dia nggak boleh kosor apa? Nggak boleh kosor sholat, nggak boleh puasanya kalau batal. dibilang maksiat mah. Apa? Kita pokoknya nggak mau kalau dibilang maksiat, kita mah lagi musafir aja begitu. Ya kalau musafirnya transaksi narkoba, mau ngapain lu ke sono? Mau ngambil barang? Ya kan ngambil kan jelas. Berarti musafirnya dalam rangka apa? Maksiat. Kata orang, kalau kata dia mah enggak, tetap bisnis. Tapi bisnis sholat. Iya itu kalau dibikinin sholat, kalau dibikin masuk udah nggak bikinin sholat kali orang udah begitu. Tapi kalau pacaran masih mikir sholat emang. Iya. Suka tanya. Iya. lagi. Orang Jumatan nungguin nih ngapal. Jumatan suruh nungguin pacarnya. Nungguin di parkiran. Ke Madura Ji, kosor sholat udah gitu. Dua meter. Silaturahmi. Nah. Jarak ke Bangkalan. Boleh. Asal jangan. Pacarannya bonus ya? Nginap. Boleh. Yang pertama diambil. Mungkin saya ngambil ongkos gitu. Niatnya ziarah. Asal jangan niatnya nyembah kuburan aja. Tapi kan begini Bang, ada yang pisapari, ada yang bisapari itu kan ada istilah. Iya, kalau dia kan berarti ini emang udah niatnya maksiat, berarti kan bisa apa? Iya. Berarti emang dia musafirnya pengen niatnya apa? Udah dari rumah. Iya. Kalau yang pisapar kan berarti dia Niatnya di jalanan. niatnya di jalanan, baru niat pengen ngapain? Maksiat. Pengen Nah, maksiat. dia begitu niatnya begitu Bang Ji. Lah. Kalau bisa pisapar. Iya. Niat dari rumah mau ziarah. Ziarah. Pokoknya besono pacaran. Nah, Itu gimana tuh? pisapar. Iya, kalau gitu gimana tuh Bang Ji? Hah? Ada dosa enggak? Ya berarti kan kalau kita lihat kaidahnya kan tetap ar-rukhasu latunatu bil ma'asi. Berarti selama dia ngerjain maksiat, Enggak bukesnya bisa. diskonnya kagak kepake. Nggak boleh ngambil diskon lah. Voucher yang nggak bisa. Iya. Iya. Ya, lagi kalau kita pikir siapa sih orang kalau maksiat masih mikir begituan? Iya kan lah orang kalau ngerampok minimarket masih mikirin harga diskon apa? Lah orang dia aja ke situ lu ngambil barang. Tapi emang ini Ji, kejahatan ini adanya di anak pondok Ji. Maksiat tapi nggak mau dibilang maksiat. Iya, karena anak pondok masih ingat sholat. Nah itu emang. Iya. Biar dosanya nggak parah-parah banget gitu. Dia mah pacaran masih hasanat yuzbina sayiat. dia mah pacaran masih ingat sholat sih. Nah, jadi cakep juga masih jadinya. Iya. Pembelaan. Talbisul haqqo bil batil. Berarti kalau kita pacaran jangan jauh-jauh. Biar nggak sabar. Iya, biar nggak sabar. Biar nggak jatuh jadi maksiat. Kan nggak ngomongin rusuh berarti. Kalau pacarnya deket mah begitu. Bisa ngapel berarti di rumah. Jauh Madura. Terus. Pamasalan anna akal maitati wajibun binaan ala hibzil muhjati wa hiya rukhsatun min haitsu qiyamis sababi lil hukmil asli wa azimatun min haitsu min haitsu wujubuhu binaan ala hibzihi al muhjata al ma'mura biha Al-Mamuri. Al-Mamuri kan hibzuni itu yang diperintahin. Oh, iya. Nah, muhjanya jadi maf'ul daripada hibzun. Sama kita udah baca tuh. Fa'il kalau masdar kan dia bisa. Kan dia berarti sibul fi'il. Maka sebagai contoh bahwasanya memakan bangkai itu wajib membina di atas menjaga jiwa dan yaitu rukhsah dari sekira-kira tegaknya sebab karena hukum asal dan azimah dari sekira-kira wajibnya dia membina di atas menjaganya jiwa yang diperintahkan dengannya. Jadi makan bangkai dari satu sisi dia itu rukhsah, tapi dari satu sisi dia apa? Azimah. Kalau rukhsah itu dari susah ke mudah tuh rukhsah. Kalau azimah kebalikannya. Dari mudah menjadi apa? Susah. Menjadi susah. Makan bangkai. Kalau kita lihat kan hukum dasarnya kan haram. Terus karena kita kepepet kan jadi boleh. Berarti yang asalnya haram jadi boleh. Kan rusuh kan?
jadi rusak kan jadi gampang. Tapi di sisi lain itu jadi azimah. Karena kita jadi kudu ngapain? Kudu makan bangkai. Sedangkan kita kan belum tentu mau makan bangkai. Lah itu mau makan bangkai tikus. Lah kagak mau. Tapi kalau itu ternyata buat nyelamatin ruh kita, biar kita tetap eksis, tetap hidup, kita kudu makan. Akhirnya mau aja kan jadi wajib kita makan. Karena kalau nggak makan kamu jadi apa? Mati. Kamu jadi mati. Nah itu jadi azimah kalau kita lihat di situ. Akhirnya kita kagak demen makan bangkai, jadi wajib makan apa? Jadi wajib makan bangkai. Jadi dari satu sisi dia itu rukhsah, tapi di sisi yang lain dia jadi apa? Jadi azimah. Bangkai ikan aja dah. Enggak Halal. Bangkai ikan. Haisu itu Ji, selain sekira-kira apa Ji? Haisu. Dari segi. Segi ya? Iya. Kalau orang head nggak sholat, rukhsah bukan? Rukso. Hah? Bukan karena udah. Bukan. Ya, Bukan. Karena uzurnya itu uzur yang mani. Itu loh. Uzurnya uzur yang mani. Artinya emang dia kagak boleh apa? Kagak boleh sholat. Kalau misalkan orang yang head ternyata rukhsah, kan kalau rukhsah kan kita boleh ambil boleh kagak. Kan kita musafir nih. Emang kita harus sholat 2 rakaat kalau zuhur. Kalau inti mau 4 rakaat boleh gak? Boleh. Jadi ada uzur, tapi uzur itu kagak mani gitu loh. Kita tetap boleh ngapain? Boleh ngerjain, itu namanya rukhsah. Ya kita musafir, puasa, akan rukhsah. Tapi kalau dia mau puasa, lah kagak apa-apa. Tapi kalau head itu uzurnya mani. Artinya dia emang kagak boleh ngapain? Emang kagak boleh sholat. Berarti orang head dia kagak sholat itu bukan rukhsah, bukan, karena uzurnya mani. Di sini nggak uzurnya gue dimaniin di sini. Ya, tapi kalau terus Wa min furu'i zalika annahu law zala aqluhu bisababi muharramin bisababin muharramin lam taskut anhu as-salatu binaan ala anna rukhsata la tunatu bil maksiyati. Dan di antara cabang-cabang demikian itu bahwasanya jikalau hilang akal seseorang dengan sebab sesuatu yang diharamkan, maka tidaklah gugur daripada dia salatnya, membina di atas bahwasanya rukhsah itu tidak berkaitan dengan maksiat. nah iya hilang akal karena mabok. Kan dia tetap wajib apa? Sholat. Tetap wajib sholat. Beda kalau emang hilang akalnya emang junun, emang apa? Emang gila. Ya kan kagak wajib sholat. Kan rupi atil aklam ansalasin. Ya kan? Sobi hatta ya belum iya hatta ya talima. Terus apalagi nih orang gila sampai disembuh atau lagi an-naim hatta yastaqizo. 3 tuh rupiatil aklam, ya. Jadi orang gila diangkat. Gila jam 10 pagi. Jam 5 sembuh. Wajib. Kodo gak sholat zuhur? Enggak. Karena nanti lagi. Ayo, kodo gak sholat zuhur? Enggak. Lagi gila Kagak, karena gila. Karena gila. Tapi asar wajib gak disolat? Wajib. Wajib, karena dia udah sembuh. Kecuali kalau dia gilanya jam 1, sembuh jam 5. Jam 1, dia belum gila. Belum sholat. Gila duluan. Nah, itu berarti tinggalin. Harusnya dia kan bisa sholat zuhur. Jadi berarti kalau orang gila, Makanya kalau gila jangan masuk waktu dulu. Berarti gila itu diuzurin maniin juga Bang Haji ya? apanya? Gila itu uzurin mani. Iya, sekarang orang gila mau sholat tapi. Iya, uzurin mani sama kayak head juga. Iya. Tapi di pembahasan head, ketika misalnya ada beda Bang, ada di head itu ada penjelasan waktu dari kalau dia sucinya jam 5, maka johornya wajib dikodo juga. Nah, emang ada kaul kalau dia itu sholatnya bisa dijamak, dia kodo. Zuhurnya asar nih. Berarti zuhurnya apain? Kodo. Maghrib sama Isya. Tapi kalau subuh kagak, karena nggak bisa dijamak. Alasan dijama. Jamak alasannya. Itu Ada tuh saya baca. yang bolehnya kayak apa? Bisanya kalau yang boleh dijama ya. Iya. Jadi kalau tadi misalkan, tapi itu kaul, Pal. Oh, sebagian pendapat. Kaul, iya ada pendapat yang begitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Jadi kalau emang dia sembuhnya asar, Iya. zuhurnya tetap diapain? Kodo. Tapi subuhnya kalau emang digila dari sebelum subuh, subuhnya nggak perlu diapain? Nggak perlu dikodo. Tapi ada kalau yang lain kagak, kan upiatil aklam. Iya. Ya, dia sembunyi itu, ya udah segitu. Ya. Mungkin kan kalau Imam Syafi'i kan banyak ihtiyat istilah kata. Banyak ihtiyat, jadi hati-hati diambil itu. Ya.
Berarti kalau orang ketiduran kodok Tahu kan? kodok nggak? Tahu. Kodok. Tidur jam 10. Iya. Bangun misalkan Cepat. jam 4. 4. Kodok. Kodok nggak? Kodok. Kalau orang gila kan tadi kagak kodok. Iya. Kalau orang tidur kodok kagak. Kan rubiatul aklam. Enggak. Kan perintahnya kodok. 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 Kalau orang tidur tetap kodok. Berarti di situ ada perbedaan antara orang tidur sama orang apa? Gila. Sama orang hilang akal, orang gila, orang pingsan lah gitu. Nah, beda lagi hukumnya. Kenapa? Karena tidur tuh seharusnya hitungannya nggak lama. Tidur. Tapi So- rupiah akam juga sama kayak Ya sama, tapi hukumnya beda. Hukumnya beda. Artinya gini loh. Artinya dia lalai karena tidur nggak dianggap lalai, nggak dosa karena lalai gitu loh. Beda, orang nggak sholat karena lalai, ame nggak sholat karena dia tidur. Lah beda. Kalau dia sholat nggak sholatnya karena lalai, berarti dia dapat dosa lalai dapat Kodonya begitu loh. power ya? Iya. Kodonya power gitu ya. Bahkan kalau yang dilalai begitu, dosanya kagak hilang kecuali dia tobat. Bukan berarti dia kodok jadi apa? Jadi hilang. Kodok itu ente bayar utang sholat. Masalah ente dosanya ninggalin sholat itu urusan lain. Itu mah ente kudu tobat, kudu istighfar, istilah kata. Tapi kalau tadi misalkan tidur, dia emang ketiduran, dia nggak ada dosa lalainya, nggak ada. Dia kodok ya selesai berarti, kagak ada dosanya. Gitu. Ya. Ya, karena hitungannya tuh saya baca di fikih, kalau orang tidur itu dia yang durasinya emang kagak lama gitu loh. Tapi kan kalau orang gila, ya emang biasanya gila biar bisa tahunan malah. Kalau emang dia disuruh kodok, lah capek banget. Ya, kalau gilanya 2 tahun suruh kodok. lagi. suruh kodok. Kodok, iya bener juga, gila lagi ya. Gila. Iya. Masih Islam ya. Tapi kalau orang tidur kan istilah kata ya, berapa jam sih orang tidur? Sekuat-kuat selama-lamanya orang tidur Iya. ya. Kalau orang tidur sampai kelamaan ya bacain Yasin udah. Nah tidur sampai dari pagi sampai Pagi lagi. Ya, sampai pagi lah Dari sahur sampai maghrib. Iya, bacain Yasin berarti udah. Jadi kalau orang murtad kan ada, ya murtad berarti murtad. Lah murtad kodok harusnya. Kodok kan ya. Kodok. Ya kalau orang yang belum masih Islam kan nggak wajib. Enggak, kan Islam itu ya jubu makoblahu. Iya. Dia menghantam apa yang sebelumnya. Tapi kalau orang murtad kodok lah, kodok ya orang murtad kodok. Orang murtad. Tapi kalau murtad jangan lama-lama apa. Terus, Wa yustasna min hazihil qaidati ma law syaribatil mar'atu dawaan fasaqatat fa bisukutihi sabatala hukmun nifasi in kulna inna syurbad dawa'i maksiyatun. Dan dikecualikan dari kaidah ini jikalau perempuan meminum obat maka keguguran, maka dengan kegugurannya itu tetap bagi dia hukum nifas jika kami katakan sesungguhnya minum obat itu adalah maksiat. iya diminum obatnya buat gugurin apa? Buat gugurin kandungannya. Lah itu kan dia jatuhnya hukumnya nipas. Orang nipas sholat kagak? Enggak. Lah kagak sholat. Harusnya kalau kita pakai patokan kaidah ini, dia kudu ngapain? Lah kudu sholat lah orang inti gugur dapat Maksiat. nipasnya karena maksiat, karena minum apa tadi obat buat ngerontongin kandungan. Ya, kalau kita pakai kaidah ini, harusnya inti walaupun kagak dapat nipas, harusnya tetap sholat. Tapi kenyataannya orang nipas tetap dia tuh kagak sholat, walaupun dia sebetulnya nipasnya karena maksiat. Ya. Terus. Wa minha jawazul istinja'i bikit ati haririn au zahabin binaan ala anna isti'mal al hariri haramun lizukurin lizukuri hazil ummati. Dan diantaranya boleh beristinja dengan potongan sutra atau emas, membina di atas bahwasanya menggunakan sutra itu haram bagi laki-laki umat ini. Wa misluhu isti'malu zahabi wa qad sabata anna rukhsata la tunatu bil maksiyati. Dan semisalnya menggunakan emas, dan sungguh telah tetap bahwasanya rukhsah tidak berkaitan dengan maksiat. Nah, ini kan pakai emas, ya maksiat lah. Laki-laki kan nggak boleh pakai apa? Nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra. Tapi ini dipakai buat ngapain? Istinja. Buat istinja. Karena nggak ada barang yang lain
Hebat banget. Keren juga. Tambah kuning emasnya. Sadu bang, tainya mana nih? Tapi ini contoh ya jarang banget lah. Kalau orang istinja pakai emas sampai atau pakai sutra. Tapi andai ada kejadian ya dia boleh, walaupun seharusnya boleh nggak nih? Seharusnya kalau kita ikutin kaidah kagak boleh, karena kan dia berarti ya, maksiat pakai emas. Nah, berarti ini termasuk pengecualian ya, termasuk pengecualian di sini. Ya. Karena tadi kagak cebok. Daripada kecebok ya. Terus, Wa minha jawazu tayammumi biturabin maksubin. Dan di antara juga yang pengecualian boleh tayamum dengan debu yang hasil rampasan. nah, iya tayamum aja kan rusuh, karena kagak ada air, akhirnya boleh ngapain? Boleh tayamum, tapi dia debunya boleh ngapain? Rampok. Iya, debunya boleh ngambil. Tetap boleh tayamum. Masalah dia ngerampas tuh urusan lain lagi. Lah kita sholat pakai baju boleh nyolong, sah nggak sholat nih? Sah. Sah sholatnya, tapi masalah tuh baju boleh nyolong, itu urusan lain lagi. Urusan lain. Hah? Begitu, berarti ini termasuk pengecualian di sini. Tapi debu nyolong itu gimana bang? Merampas. Rumah tetangga debunya kita ambil gitu. Makanya dia nggak tahu pergambarannya gimana debunya boleh nyolong. Bu orang buat tayamum dia, kita yang ngambil. Oh gitu. Berebutan. Dia yang boleh. Kan kagak ada air. Udah ketemin ya. Kita nggak dapet debu, dia dapet. Kita rampas dia. Kan kita mau ibadah. Mau debu kita vakum ya. Jadi lah. Berarti melontar batu boleh nyolong. Nah, Melontar orang yang beliin batu itu lagi meleng diambil. Iya. Masuk juga berarti. masuk. Daripada nyari jauh. Iya. Nah, Bang Mungkin megang nih. Lagi lengah dia. Buat aja. Kan susah nyari batu. Iya, batu tuh mana nih? Berarti itu termasuk pengecualian lah ya, termasuk pengecualian. Ya, harusnya kan kagak boleh. Masa dia tanahnya boleh nyolong debunya. Daripada masjid dia disumbang sama duit korupsi gitu ya. Boleh. Tapi gitu. Boleh, Nyumbangnya. Ya, boleh kalau panitianya nggak tahu. Maka kalau panitianya tahu tuh duit boleh judi, panitia nolak harusnya Kri. Kan judi mah urusan dia, kita mah urusan dagang. Ya, sekarang apa artinya kita ngasih nafkah keluarga pakai barang yang haram kan ngaruh buat perilaku anak. Ya kan boleh korupsi nih, anak dibeliin susu, beliin apa kan. Kalau ke anak mah jangan, ke masjid. Enggak, artinya gini loh, dari usaha yang haram itu bisa ada dampaknya. Iya. Jadi harusnya kalau kita tahu dia boleh nyolong hartanya terus dinyumbangin masjid, nah kita harusnya nolak dong. Ya kita boleh, nggak usah masjidan nih, kita orang ngasih duit dah. Emang kita tahu tuh dia duit boleh ngembat. Nurani. Ya ini duit boleh nemu nih, gue nemu jalanan nih 100.000, lo mau gak dibagi gocap? Ya, kita tahu tuh duit kagak halal. Harusnya kan ditahan dulu, ya kan? Udah nggak apa-apa dah, itu kan ya kagak boleh. Nggak bisa kita bilang, oh kagak, lo tuh urusan lo nyolong tuh tadi. Mangga lo beli nyerampang urusan lo itu. Yang penting gue mau makan manggahnya. Masalah itu kejadian ayam Umi masuk ke pondokan. Dipotong. Kita Makan bareng-bareng. kita kagak tahu. Apa tahu? Tahu lah. Oh, tahu. Kan di pondok kan punya ayam siapa lagi? Cuma ayam Umi. Pas Umi lihat bulunya Kalau masjidnya kan biasanya tahu itu karena masuk berita korupsi, sedangkan bangunannya udah jadi gitu. Nah, iya kalau duit korupsi kan istilahnya kan bercampur. Kan orang korupsi dia punya gaji juga. Ya udah berarti kan disumbangin duit yang boleh Biasanya gajinya. duit bangun masjid itu dari uang slot, judi apa segala macam. Berarti dibongkar separuh. Kecuali kalau emang dia jelas-jelasan usahanya judi misalkan. Tapi kalau orang korupsi kan Ada, ya dia kan punya duit halal juga lah. Dia kan kerja apa. Ya kita suuzon aja, husnuzon aja duit yang disumbangin itu duit boleh gajinya, begitu bukannya dari korupsinya. Kalau emang udah jalan kan kita kan, nah kita udah makan nih, tuh mangga kan tadi gue boleh nyolong. Nah, iya masa kita muntah gimana? Susah. Nah, iya masa tuh mesin jadi dihancurin. Itu banyak pertanyaan yang dia kerja di pabrik bir. Kerja di pabrik bir. Mau kerja lain lagi dia udah di situ, udah nyaman, gajinya gede. Kalau kata Sapi Azami keluar. Kudu nyari kerjaan yang jelas. Bahkan di situ ada yang nanya aja tuh dagang roti bulan puasa siang-siang. Nah, kan kita ngebantuin orang pada kagak puasa.
Emang kita tahu tuh yang beli orang kagak puasa kok. Kecuali yang beli anak SD kali. Ya kan, ini yang beli lah orang di jalanan dia lah. Sekarang warteg pada beli. Lah iya. Itu kan sebetulnya kalau lah kita ngebantuin orang iya bahkan ta'awanu. Itu kalau Sapi Azami dulu yang di bukunya tuh yang Taudihul Adillah tuh dia jawabnya begitu. Jadi yang kerja di pabrik bir cari usaha yang lain, cari. Terus Wa bihazihil qaidati zahara anna ta'atiya asbabir rukhsati li ajliha la yasihu. Dan dari kaidah ini jelas bahwasanya melakukan sebab-sebab rukhsah karenanya tidak sah, karena maksiat. Li ajliha. enggak biar dapat rukhsah itu. Oh, karena dapat rukhsah tidak sah. Heeh. Wa min zalika law salakat tawila li ajlil qasri la yasihu. Dan di antara demikian itu jikalau ia berjalan jarak yang jauh karena untuk mengkosor maka tidak sah. Nah kan kagak boleh. Sebetulnya jaraknya yang umum misalkan ke Pulau Gadung cuma berapa kilo, itu muter ke sono. Biar gue bisa sholat apa tadi? Kosor. Biar bisa kosor. Itu kagak boleh. Berarti kan dia sengaja jalan jauh biar ngedapetin apaan? Tapi dosa. Gue sengaja besok ke Bandung biar gue nggak puasa. Nah, itu. Iya, sengaja mau ke Bandung biar nggak ngapain? Biar nggak puasa. Lah tuh lah sengaja. Lah kagak maksudnya enggak ada kepentingan emang dia biar nggak dapat apa? Biar kagak puasa aja. Lah, berarti kan dia ngejain sesuatu karena kita biar kena rusuh begitu. Lah iya, ini dia diomongin li ajliha kagak boleh. Biar niat. Sengaja. Iya. Biar kena rusuh ya. Itu jadi nggak kena hukum. Kecuali kalau ada tujuannya. Emang tujuannya dia ke Bandung ada tujuannya. Nggak apa-apa, besok gua mau ke Bandung lah, belum. Nah, tujuannya dia mau beli barang, mau apa. Tapi kalau emang di semata-mata jalan jauh biar kagak puasa, nah, itu kagak boleh. Pinteran gitu ngajinya Kecuali kalau jaraknya misalkan dia ninggalin jarak yang umum, dia ambil jarak yang nggak umum. Tapi kalau jarak yang umum ternyata udah mencapai jarak musafir, itu boleh. Misalkan nih dia mau ke Bandung nih, mau ke Cianjur, pulang kampung Rijal, lewat yang biasa, itu kan udah 90 kilo kan, dia muter lewat Jonggol, kan lebih jauh kan. Itu boleh begitu, boleh dia kosor karena jarak yang biasa aja tuh udah mencapai udah mencapai jarak kosor. Ini kan kalau misalkan ternyata dia Ciawi, nah Ciawi kan belum sampai jarak kosor tuh, nah dia muter, Jonggol kan jadi, enteng kita nggak boleh. jarak kosor 90 ya, 90 kilo ya. 60 kilo. Nah, ojol muter-muter udah sampai 90 kilo itu 100 kilo itu dia. Kosor nggak tuh dia? Lihatnya jarak tapi Jarak yang dilewati ya, jarak yang dilewati. Kan dia kan berarti dalam rangka kerja itu kerja. Sehingga kilometernya sampai mencapai 100 km dia muter-muter gitu. Kosor nggak tuh dia sholatnya? Itu sama kayak kemarin permasalahannya orang kerjaannya di kereta api. Kerjaannya tiap hari kemana ke Cirebon. Wah, iya. Berarti tiap hari dia kosor. Kan ada yang bilang kagak boleh kosor karena udah kerjaannya begitu. Berarti dia harus sholatnya tamam. Walaupun ada juga yang bilang ya selama dia masih jarak kosor ya silahkan aja. Dan kan dia kagak buat-buat. Ini kan emang dia kerjanya Jakarta Ciawi, kecuali kalau tadi kan ya, ojol ya emang. Apalagi ojol kan nggak tentu arahnya, Kri. Iya kagak tentu, kan kagak boleh. Ngacak. Kan syaratnya musafir itu perjalanan kita tujuannya pasti. Nggak boleh cuman luntang-lantung. Ntar jalan lagi, kita nyambung sono. Lo kagak niat berarti. Kagak boleh kosor. Niat buat kosor ini. Iya. Niat buat kosor. Nggak berarti ente ke Bandung kok nggak niat nggak boleh kosor loh. Kalau kita pakai patungan itu, dia cuma jalan-jalan doang nih sampai mana? Sampai Cikampek. Nanggung lagi jalan, lagi jalan. Nah, kayaknya enak nih. Ini nyampe Bandung. Loh, kagak niat berarti ente kok. Kalau niat gitu boleh nggak tuh kosor? Kalau kagak niat. Nah, berarti kan hitungannya haim itu luntang-lantung berarti. Jalan kagak ada tujuannya. Ada tujuan itu. Berarti kok yang kosor itu jalan dia ada tujuannya. Gue pengen ke Semarang nih, udah jelas berarti. Tapi kalau sejalan-jalannya aja, udah kagak ada tujuannya berarti. Kagak boleh kosor. Kira-kira mau mana nih? Mana kek? Berarti kalau kita kosor mesti kasih tahu loh teman kita.
Ini kita mau ke Semarang nih. Ayo kita Jangan main ajak orang dong. Ini kita mana nih? Lu ikut aja udah pokoknya. Pokoknya niat kosor dah. Jauh nih. Diculik. Diculiknya sampai ke Pekalongan Ji. Pekalongan. Siapa Pak? Ada Terus. itu tukang culik di belakang. Wa muradu ta'ati asbabir rukhsati ay fi'lu sababir rukhsati wa tahsiluhu. Dan yang dimaksud ta'ati asbabir rukhsati artinya melakukan sebab rukhsah dan terhasilnya Apa tuh? sebab rukhsah. Iya, dan terhasilnya rukhsah itu akhirnya bisa menghasilkan. Besok baru kita lanjut. Ar-rukhasu latunatu bisyak. Ragu-ragu. Lah, udah asar ini. Banyak nanya sih. Pikir musuh. Bengong, baru hadis nih bengong. Nanti baca dikit ya, dikit baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqtu'u ta'rifuhu lughatan ismu maf'ulin min qata'a diddu wa shalah. Al-maqtu definisinya secara bahasa adalah isim maf'ul dari lafaz qata'a lawanan wa shalah. Istilahan ma'udhifa ila tabi'i au man dunahu min qaulin aw fi'lin. Secara istilah apa-apa yang disenderkan kepada tabi'in atau orang di bawahnya dari ucapan atau perbuatan. Oke, jadi kemarin udah sahabat kemarin mauquf. Nah, sekarang kalau perkataan tabi'in, berarti maktu. Terus Syarhut ta'rifi ay huwa manusiba au usnida ila tabi'i au tabi'at tabi'i faman dunahu min qaulin au fi'lin. Penjelasan takrif artinya maktu itu adalah apa-apa yang dinisbatkan atau disenderkan kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau orang di bawahnya dari ucapan atau perbuatan. Wal maktu'u ghairul munqati'i, dan maktu itu bukan munqati. jadi beda. Mari kita udah bahas hadis munqati. Sekarang hadis maktu. Jadi walaupun kata-katanya sama dari qata'a, tapi beda. Maktu ya maktu, munqati ya munqati. Walaupun dasar ininya sama ya. Iya, kalau munqati kan kemarin ada putus di sanad. Iya. Nah, itu namanya munqati. Tapi kalau maktu bukan itu. Maktu pokoknya ucapan Perbuatan. tabi'in terus ke bawahnya tabi'un, nah, itu maktu namanya, ya. Terus Li'annal maqtu'a min sifatil matni wal munqati'a min sifatil isnadi. Karena bahwasanya maktu itu dari sifat matan dan munqati itu dari sifat-sifat sanad. ya, jadi yang maktu bisa aja mutasil. Iya kan, yang maktu bisa mutasil, omongan tabi'in bisa aja nyambung-nyambung terus begitu loh. Iya, sanadnya nyambung terus, berarti maktu bisa aja mutasil. Dan kalau munqati ya udah pasti dia kagak mutasil, namanya munqati. Ya kan, makanya kalau munqati kita ngomongin di sini sanad. Tapi kalau maktu berarti ucapannya, ucapan si tabi'in, ke isinya, ya. Terus Ai annal haditsal maqtu'a min kalami tabi'i faman dunahu wa qad yakunu sanadu muttasilan ila dzalika tabi'i. Artinya bahwa hadis maktu itu dari ucapan tabi'in dan orang di bawahnya, dan terkadang sanadnya itu muttasil kepada tabi'in itu. Ala hinin annal munqati'a yakni anna isnada dzalikal hadithi ghairu muttasilin wala ta'alluqa lahu bil matni. Dan terkadang di atas keadaan bahwasannya munqati itu dimaksudkan bahwasannya sanad hadis itu tidak mutasil dan tidak ada kaitannya padanya dengan matan. jadi bisa aja hadis munqati itu terakhirnya qala Rasulullah. Bisa aja. Qala Rasulullah ujung-ujungnya hadis munqati, tapi sanadnya terputus. Nah, tapi kalau tabi'in ya sekalipun dia mutasil tetap aja terakhirnya perkataan tabi'in, itu maktu. Jadi beda antara maktu dengan munqati. Tapi dalam arti sama, maktu munqati beda. Ya dari segi ininya Definisi sama, beda. akar katanya sama dari koto'a, cuman dari segi ambilan bentuknya kan beda. Dia pakai maktu, pakai maf'ul, wazan maf'ul. Kalau munqati kan pakai munfa'ilun. Ya pasti beda lah. Ya kata ambilannya beda, bentuk wazannya beda, ya pasti beda. Terus itu dah amsilatun.
Langsung. Udah.